Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya mau ucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah menonton video saya, yang sudah nge-like dan subscribe, juga sudah bantu share video-video saya. Kiranya video-video saya bisa menjadi satu berkat buat saudara secara pribadi maupun orang lain. Dan buat saudara yang belum nge-like dan subscribe, mungkin baru pertama kali nonton video saya, di like dan subscribe dong saudara, agar saya lebih semangat dalam pelayanan saya dan juga membuat video-video yang tentu memberkati Anda. Oke, sore ini saya ada di Dusun Gedong, salah satu dusun yang tertinggi juga di lereng Gunung Merbabu. Nah, tadi siang saya waktu datang itu cuaca cerah dan saya pikir wow, saya bisa expose pemandangan dari Jipas. Ya, Jipas itu tempat wisata, tempat buat berkemah juga boleh, tempat buat berpiknik juga boleh. Jadi memang posisinya dia di lereng gunung, jadi kita bisa melihat kota Salatiga, keindahan kota Salatiga, dan kita juga di sini udaranya sangat sejuk. Tapi ternyata tiba-tiba turun kabut yang tebal sekali dan juga angin dan hujan, sehingga saya tidak bisa expose pemandangan di Jipas. Jadi saya masuk ke gubuknya Pak Musa dan Ibu Tumini, hamba Tuhan di sini yang mengelola Jipas di sini. Oke, karena saya sudah di tempat yang teduh, saya juga ada kedatangan seorang teman dari Tangerang Selatan, Ibu Yanti namanya. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai nih sama Bu Yanti karena beliau punya pengalaman pribadi yang luar biasa di dalam kehidupan rumah tangganya. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai. Kenapa? Karena saya tahu banget bahwa di luar sana banyak sekali orang rumah tangga yang mengalami pergumulan yang sama. Dan saya berharap dengan setelah menonton video ini saudara mengambil satu keputusan untuk bertobat. Nah, kita dengar bagaimana pengalaman Ibu Yanti di dalam rumah tangganya. Dan ngomong-ngomong, ini masalahnya seperti tadi saya bilang, banyak sekali terjadi di dalam rumah tangga, yaitu masalah perselingkuhan, yaitu atau dosa-dosa perzinahan. Nah, kita ngobrol santai sama beliau ya. Shalom Bu Yanti. Shalom Bu Linda. Selamat sore, puji Tuhan akhirnya kita ketemu lagi dan bisa datang di Gedong buat video di sini. Bagaimana nih kita ngobrol-ngobrol pengalamannya Bu Yanti setelah rumah tangga itu bagaimana dulu itu. Jadi sampai bisa bertobat lagi datang lagi sama Tuhan, itu bagaimana ceritanya? Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bersaksi kebaikan Tuhan. Waktu itu namanya orang rumah tangga itu pasti ada kerikil-kerikil tajam, ada yang kadang terutama untuk perselingkuhan. Waktu itu suami saya selingkuh. Saya pikir suami saya selingkuh. Tadinya saya ingin menjadi istri yang setia, tapi dengan kedagingan saya, akhirnya karena saya kerja, saya masih muda ya, saya juga nggak jelek-jelek amat sih. Terus untuk akhirnya saya waktu itu juga masih pergi ke gereja, tapi kedagingan saya tuh yang mendorong saya, gimana kalau saya selingkuh juga, apa salahnya. Akhirnya saya di situ punya ingin balas dendam sama suami saya. Caranya dengan selingkuh itu saya ngambil jam kerja. Saya janjian sama, waktu itu saya punya teman di Facebook, ya udah, namanya sekarang dunia itu menawarkan pasti yang enak-enak, asik ya, yang manis-manis. Siapa sih orang yang kepingin, tapi itulah keinginan daging. Akhirnya saya ikutin arusan itu. Saya itu pernah janjian sama orang, jalan-jalan, makan-makan, ya
pokoknya yang itu benar-benar udah dosa yang saya buat, saya karena saya pengen dendam sama suami saya. Akhirnya dengan pergaulan itu akhirnya saya benar-benar banyak apa ya, Tuhan tuh membuat saya benar-benar sampai saya tertipu sama orang, uang yang nggak sedikit. Tahun 2010 itu dengan ya karena saya pergaulan sama laki-laki itu, terus waktu itu saya karena suami saya begitu, terus berarti hati saya itu kosong. Akhirnya saya sama orang itu ditipu. Tadinya perkenalan lewat media sosial, terus dia bilang sama orang luar negeri, dia bilang, oh udah nggak apa-apa deh, nanti kamu mau buat saya suaranya. Terus akhirnya dia saya juga punya anak satu, terus gimana kalau nanti kamu nikah sama saya aja, daripada kamu bisa bikin sama suami kamu. Dengan pikiran itu akhirnya saya image pikiran saya, oh ya kalau saya nikah sama dia, saya pasti lebih punya uang, lebih apa, singkat cerita. Terus akhirnya dia kirim surat, ngasih surat apa, saya, jadi mereka kirim surat kayak surat pernyataan warisan. Kalau dia tuh anak tunggal dapat warisan waktu itu 7.000 US dollar. Wow, Saya itu barang itu dia mau diwariskan saya. Terus pikiran saya tuh 7.000 US dollar itu udah banyak sekali, apalagi dirupiahin. Singkat cerita dia terus, tapi sebelum saya kirim uang, belum kirim itu kamu harus kirim saya biaya buat ini, buat itu, buat itu. Akhirnya di total uang yang udah masuk itu sekitar 150 juta. Di tahun 2010 itu mungkin satu mobil hujan baru. Udah akhirnya sampai situ. Terus saya udah habis sampai tabungan saya buat masa depan anak habis, semua udah habis. Lalu saya ingat lama, terus akhirnya saya sadar di situ. Saya mengaku dosa, saya minta ampun sama Tuhan. Berarti yang selama ini saya balas dendam itu tidak baik buat saya, dan hanya Tuhan memberi ujian buat saya. Sampai walaupun waktu itu uang saya habis, istrinya saya jatuh tapi nggak sampai tergeletak. Akhirnya saya tersadar, terus saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan kembalikan saya ingin bertobat Tuhan. Akhirnya udah tidak saya balas dendam itu, akhirnya saya udah selesai. Suami saya juga sudah baik-baik aja. Akhirnya kita kembali dengan rumah tangga yang baik. Begitu berjalannya waktu, 4 tahun kemudian suami saya selingkuh lagi. Terus dengan support saya, suami suami saya jadi dia setiap malam minggu dia pergi. Saya dengan baju rapi, dengan saya kasih parfum, namanya pikir saya, oh buat suami kan buat kebaikan suami lah. Akhirnya saya jadi tapi dari situ terus saya berdoa, Tuhan, memang kalau suami saya itu berbuat tidak benar, tolong tunjukkan saya Tuhan. Akhirnya saya belum tidur. Terus begitu suami setengah 12 malam udah pulang. Begitu pulang HP-nya bunyi, nggak diangkat. Terus SMS nggak dibalas. Akhirnya begitu terus dia tidur,
saya buka HP-nya di situ. 2 jam kemudian saya buka HP di situ bahwa WA-nya, kok kenapa papa tadi gak mau nemuin mama, papa marah sama mama ya. Oke, akhirnya HP itu saya buka, di depan anak saya laki-laki. Terus oke, padahal dia waktu itu paginya mau ngajak saya pergi. Akhirnya saya bilang sama suami saya, kok kamu selingkuh lagi yang kedua? Terus emang kamu nggak, saya tuh udah sakit tapi saya udah mengampuni kamu. Udah semoga akhirnya saya berdoa terus. Untuk yang kedua kali ini akhirnya saya koreksi diri sendiri. Saya minta ampun sama Tuhan. Gimana suami saya berubah kalau dari sayanya tidak bisa berubah? Akhirnya saya berdoa, Tuhan beri saya kerendahan hati, beri saya pengampunan. Saya akan mengampuni suami saya supaya kita itu rumah tangganya bisa rukun kembali, bisa damai sejahtera turun ke keluarga kami semua. Nah di situ saya akhirnya sadar, dan sampai saat ini saya berdoa, saya mau minta ampun sama Tuhan dan saya bertobat. Semoga suami keluarga kami dipulihkan dan damai sejahtera Tuhan selalu melimpah kepada keluarga kami. Wow, luar biasa. Pengalaman yang menurut saya tuh sering sekali terjadi di dalam setiap rumah tangga soal perselingkuhan, dan jarang sekali ada keluarga yang tidak mengalami dosa-dosa perselingkuhan itu. Hampir kita semua anak Tuhan pernah jatuh di dalam dosa perzinahan, tapi paling tidak kalau kita mau segera menyadari bahwa dosa itu, Tuhan tuh tidak suka kita dengan hal-hal perzinahan seperti begitu. Ingat nggak di dalam firman Tuhan tentang Sodom dan Gomora, bagaimana Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora karena dosa-dosa perselingkuhan mereka. Saat ini pun dosa perselingkuhan itu luar biasa, bukan cuma perempuan dan laki-laki, tetapi perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki, bahkan ada yang double, perempuan dengan perempuan dengan ada yang seorang pria dengan perempuan, perselingkuhan dengan perempuan, dan juga berselingkuh dengan laki-laki. Kadang-kadang ada juga yang grup-grup WhatsApp yang istri dan suami bisa tukar-tukaran pasangan. Pernah denger nggak? Nah itu seperti begitu, yang tukar-tukar pasangan di dalam grup, dan mereka bisa kumpul-kumpul di satu tempat dan mereka berzina, pesta seks seperti begitu. Dan ada juga yang kelihatannya suami normal atau istri normal, tetapi ternyata suaminya punya selingkuhan laki-laki. Jadi dia tuh bisex, jadi dia ada istri, ada anak, ada cucu bahkan, tetapi dia itu berbuat zina dengan laki-laki lagi gitu. Begitu juga dengan perempuan, ada yang kelihatannya dia menikah normal, ada anak, tapi dia punya selingkuhan dengan perempuan. Wow, itu dosa yang benar-benar Sodom dan Gomora, dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus benar-benar takut akan Tuhan, dan waktu Tuhan itu sudah semakin dekat. Saya harap setelah saudara menonton video ini, saudara mengambil keputusan apabila saudara sedang jatuh dalam dosa perzinahan. Takut akan Tuhan lah, sadar, cepat sadar, karena semuanya itu hanya membawa kita ke jurang maut, neraka tempatnya. Kita tidak pernah tahu Tuhan datang kapan, karena Tuhan di dalam firman-Nya, Tuhan bilang waktu itu datang seperti pencuri di malam hari. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang. Hati-hati saudara, mungkin kita sedang tidur nyenyak, saat itu Tuhan datang. Nah, padahal saat itu kita belum bertobat. Bagaimana kelak nasib hidup kita? Ke jurang maut kah, atau kita diambil ke surga? Keputusan ada di dalam tangan saudara sendiri. Saya harap saudara bisa mengerti maksud saya dan bertobatlah. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan terima kasih buat saudara yang mungkin sedang terlibat di dalam dosa perzinahan dan bingung. Saudara bisa kontak saya di WhatsApp saya 081225198945. Saya tunggu saudara kalau saudara mau konseling. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.